Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyiral muslimin, jamaah semuanya yang saya hormati. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Salawat ma'assalam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang kelak di yaumul qiyamah akan dapat syafaatnya. Amin. Baik, kita lanjutkan pengkajian surah Ibrahim. Insyaallah kesempatan hari ini kita mulai dari ayat yang ke-10. Sebelumnya kita bacakan ayat-ayatnya yang akan kita kaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fadiris samawati wal ardi yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhkhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi'iznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adhaytumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalil mutawakkilun. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم
Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di ayat sebelumnya, ayat yang ke-9, kemarin diterangkan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata, Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum, tidakkah datang kepadamu hai kaum Israel berita tentang orang-orang sebelum kalian, itu kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan orang-orang yang sesudah mereka. Artinya tidaklah menjadi pelajaran kaum Nabi Nuh bagaimana ketika dia menentang Rasul lalu ditenggelamkan, kaum Ad, kaum Samud, dan orang-orang setelahnya yaitu kaum Nabi Syuaib. Bahkan Allah menyatakan la ya'lamuhum illallah, dan masih banyak lagi yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Ja'athum rusuluhum bil bayinat, para rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti nyata. Lalu ketika dakwah mengajak kepada umatnya, kepada kaumnya untuk menyembah Allah, untuk bertauhid kepada Allah, untuk menjalankan syariat Allah, mereka menjawabnya dengan faraddu aydiyahum fi afwahihim, menolak dengan cara tangan mereka letakkan di mulut mereka sebagai tanda, diam kamu, jangan banyak ngomong. Kami ini ingkar, kami ini tidak percaya atas apa yang kamu katakan, atas apa yang kamu bawa, atas apa yang kamu serukan kepada kami tidak percaya. Dijawab lagi oleh Rasul ini di ayat yang ke-10. Qalat rusuluhum afillahi syak fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum wa yuakhkhirakum ila ajalin musamma. Kata para rasul, qalat, berkata rusuluhum, utusan-utusan mereka, utusan kaum itu, utusan Allah yang adalah diutus kepada kaum itu. Afillahi syak, apakah terhadap Allah itu ada keraguan? Allah itu ada, Allah itu wujud. Kenapa kau meragukan adanya Allah? Afi wujudillahi wa wahdatihi syak. Apakah tentang keberadaan Allah, tentang keesaan Allah, kalian itu menjadi syak, menjadi ragu-ragu? Wa huwa adhar min kulli dhahir. Padahal Allah itu lebih zahir daripada segala yang zahir. Karena sebelum terciptanya segala sesuatu, Allah sendirian. Allah itu zahir. Ketika Allah zahir, lalu menciptakan segala makhluknya, termasuk alam bumi segala isinya, berarti Allah itu adalah adharul zawahir. Lebih zahirnya, lebih jelasnya sesuatu yang jelas. Kenapa kalian kok justru meragukan? Lalu disifati oleh Rasul itu, fatiris samawati wal ard, Allah itu pencipta langit dan bumi. Ya. Yad'ukum, dan Allah itu menyeru kalian ila tauhid bi irsalihi iyana. Allah itu menyeru kalian, mengundang kalian, mengajak kalian agar mengesahkan Allah dengan mengutus rasul-rasulnya, ya, khususnya rasul-rasul yang tadi bicara itu. Kalian itu kan selama ini tidak bertauhid, tidak mengesahkan Allah, tidak menyembah Allah, tidak menuhankan Allah. Otomatis dosa kekafiran itu numpuk pada orang-orang yang semacam itu. Maka dengan kalian bertauhid, percaya kepada Allah, hilang semua itu. Liyaghfira lakum min dzunubikum. Jadi Allah mengajak kalian itu dengan cara perantaraan para rasul agar dosa-dosa kalian yang selama ini kalian ada punya dosa banyak diampunin, liyaghfira, agar mengampuni Allah lakum, untuk kamu semua, min dzunubikum, daripada dosa-dosa kamu.
fil jahiliyati, di dalam zaman jahiliyah, di dalam zaman ketika Rasul itu belum datang, ya itu kan jahiliyah, nggak ngerti, nggak paham siapa Tuhannya. Yang kedua adalah wa yuakhirakum ila ajalim musamma, dan Allah agar menangguhkan kalian sampai waktu yang ditentukan. Jadi tidak disiksa. Orang yang banyak punya dosa kan mestinya disiksa. Tetapi begitu datang Rasul lalu kalian beriman, itulah penyebab kalian diampuni dosa, sekaligus kalian tidak akan disiksa. Ayu akhiru artinya Allah mengakhirkan mautakum, kematian kamu, ila waktin, dalam waktu, atas waktu atau sampai waktu, muayyanin yang ditentukan indallah, menurut Allah. In amantum, apabila kamu beriman kepada Allah. Wa illa, dan kalau kamu tidak beriman, ajalakum Allahu, ajalakumullah, maka Allah akan nunggu kamu. Ya, akan nunggu kalian. Apa jawaban para kaumnya ketika Rasul berkata begitu? Dijawab lagi. Jadi yang namanya perdebatan antara seorang Rasul kepada kaumnya itu sudah tidak aneh. Nabi Muhammad SAW pernah didatangin 60 orang Najran, orang Nasrani, Najran. Datang, di dalamnya banyak pendeta. Ya, pendeta yang pokoknya utusan dari Romawi. 60 orang datang ke Najran, ingin bertemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika mereka bertemu, dialog, lalu bicara tentang Nabi Isa. Kata beliau Rasulullah, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Isa utusan Allah. Kata mereka, kami sudah lebih dulu beriman daripada engkau Muhammad. Tidak, kamu menyekutukan Allah karena kamu menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Allah. Ya, terjadi dialog panjang lebar, yang pada ujungnya sekarang begini kata Nabi. Nabi nantang, ayo kita ibtihal, kita mubahalah. Kalau memang kalian dengan keyakinan kalian itu benar di sisi Allah, ya, maka saya yang salah ini silahkan dilaknat, diazab oleh Allah sampai keturunan 7 turunan. Andaikan kamu yang salah, ya, maka kamu siap dilaknat 7 turunan. Itu tantangan begini. Ada dalam surah Ali Imran ayat ke-61 atau kalau tidak salah itu. Ya. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Ayo kita ibtihal, kita mubahalah. Kita jadikan laknat Allah kepada yang dusta di antara kita tentang Nabi Isa ini. Ya. Mereka 60 orang. Kata mereka, baik besok. Besok. Ya. Mereka mengatakan mubahalah itu besok. Rasulullah datang di situ. Agar mereka berdua, kelompok dua itu doa kepada Allah, doa kepada Allah. Rasulullah bawa anaknya Siti Fatimah dengan sahabat Ali, ya, dengan Hasan dan Husain. Sementara mereka juga bawa rombongannya. Begitu datang, mereka ingin mubahalah, itu mereka angkat tangan. Karena sebelumnya setelah diputuskan bahwa jangan dilawan, Muhammad itu benar-benar Rasul. Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Andaikan saja ada gunung di depan dia, lalu dia minta kepada Tuhannya agar gunung itu hilang, sekejap bisa hilang. Kita bisa apa? Kata mereka. Mereka mengakui bahwa sesungguhnya mereka itu adalah keliru dalam hal mengesahkan kepada Allah ataupun dalam hal ketauhidan. Akhirnya mereka damai. Rasulullah nggak mau begitu, maksudnya itu ayo. Tetapi Jibril ya datang, sudah biarkan mereka dengan agamanya, ya, dan kamu dengan agama kamu. Memang Allah sengaja, Pak, ya,
bahwa ada agama-agama selain Islam yang pada dasarnya ini ujian untuk kita-kita sebagai muslim. Mari tetap pegang teguh kepada keislaman. Jadi agama Islam itu agama yang paling tua sebetulnya, dibawa oleh Rasul dari zaman dulu, termasuk Nabi Ibrahim. Baik, kita lanjut. Qalu berkata, menjawab ya si para kaumnya itu, qalu in antum illa basyarum misluna, kami itu tidak lain adalah manusia kayak kami, min ghairi fadlin, tanpa ada lebih utama. Kamu kan sama, kamu yang makan nasi, saya makan nasi, kamu tidur, saya tidur, kamu kawin, saya kawin, nggak ada keutamaan antara kita bersama. Ya, itu kaumnya mengatakan begitu. Apa hebatnya lu gitu? Kita bilang di zaman sekarang, lu manusia, gue juga manusia. Turiduna antasudduna. Kamu itu tidak lain dengan dakwahnya adalah hanya ingin menghalang-halangi kami. Aitusrifuna, artinya memalingkan kami, amma kana ya'budu abauna, daripada nenek moyang kita yang sudah menyembah kepada Tuhan kita ini. Tidak lain kamu itu adalah hanya ingin memalingkan kami, menghalang-halangi kami dari menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kita dari dulu. Ai an ibadati ma, artinya dari menyembah Tuhan, istamarra abauna, yang sudah lebih dulu, yang terus-terusan atau lebih dulu bapak-bapak kita ala ibadati, untuk menyembah Tuhan itu. Kalau memang kamu adalah utusan Allah yang punya kelebihan, fa'tuna bisultanim mubin, ayo datangkan. Ya, fa'tuna, datangkan kepada kita, bisultanin, dengan bukti, mubinin, yang nyata. Ayo datangkan. Itu tantangan ya. Setiap Rasul pasti ada ditantang oleh umatnya untuk membuktikan kebenaran ucapannya, untuk membuktikan kebenaran ajakannya, untuk membuktikan kebenaran ketuhanannya. Itu setiap Rasul ditantang begitu. Nabi Muhammad ditantang, Nabi Isa ditantang. Ya, semua nabi ketika dia dakwah, termasuk juga Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang selalu mengancam bahwa kalian akan diazab kalau tidak percaya kepada Allah. Apa kata umatnya? Fa'tuna bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Fa'tuna, datangkan kepada kami. Bima ta'iduna, apa yang kau ancamkan kepada kami. In kunta, kalau kamu wahai Nuh, minas shodiqin, termasuk orang yang benar. Selalu begitu, semua. Nabi Muhammad banyak tantangannya untuk membuktikan kerasulan beliau. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi mukjizat karena tidak ada nabi, tidak ada rasul. Ya. Dulu pada zaman para wali ada yang namanya karomah. Jadi wali diberikan karomah oleh Allah. Lah kita bukan wali, bukan nabi, bukan rasul, enggak punya apa-apa. Kalaupun punya maunah, pertolongan dari Allah, ya itu pun bagi orang-orang tertentu. Ya, wali bukan kita, tapi saya itu, kalau saya memang benar-benar wali murid. Ya, punya anak perempuan nanti ngewaliin. Wa in kuntum rusulan, artinya jika kalian itu benar-benar utusan minallah, dari Allah, fa'tuna, ayo datangkan kepada kita, bi hujjatin dhahiratin, dengan hujah yang nyata, tadullu ala sihhati ma tad'unahu ala nubuwah, yang dengan bukti yang nyata tadi tadulu menunjukkan atas kebenaran apa yang kalian seru kepada kita tentang kenabian itu. Ayo buktikan. Hatta natruka ma nazala na'buduhu, sampai kalau memang kalian bisa datangkan, kami bisa ninggalin apa yang kami sembah itu tadi. Qalu dzalika inadan, kata-kata itu adalah seman-seman sebagai inad, sebagai keingkaran. Ya, keingkaran. Pernah Rasulullah begini, Pak, ditawarin oleh Abu Jahal, ditantang oleh Abu Jahal, dan ditantang oleh orang-orang Mekah. Ini tantangan serius Nabi Muhammad.
Ketika itu Abu Jahal CS itu mengatakan, Muhammad, kalau memang kamu Rasul, coba datangkan kepada kami bukti. Mekah ini adalah negeri yang gersang, negeri yang tidak ada air mengalir, tidak ada pohon-pohon yang hijau royo-royo. Sekarang kau buktikan, datangkan kepada kita air mengalir, ya dia bayangkan kayak di puncak-puncak begitu. Sedangkan Mekah kan kering kerontang, ya. Ayo keluarkan atau sungai-sungai yang mengalir, lalu pohon-pohon. Rasulullah mau minta kepada Allah, mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mau doa. Jibril datang, Muhammad, jangan. Kenapa Jibril? Karena Allah sudah tahu, andaikan itu dibuktikan bahwa sungai-sungai itu mengalir karena doa kamu mohon kepada Allah, lalu Allah kabulkan, tetap mereka tidak akan percaya. Dan kalau mereka tidak percaya, Allah akan azab mereka, habis orang-orang yang tadi menentang itu, ya, sehingga mereka itu mati seketika. Atau kamu nunggu mereka, anak-anaknya, cucu-cucunya nanti pada beriman. Rasulullah sayang, Pak. Ini orang kalau memang didatangkan mukjizat kayak begitu, kata Allah tidak akan tetap tidak akan beriman. Tetap akan mengatakan kamu adalah tukang sihir. Ya. Udah tahu, Pak. Akhirnya Rasulullah mundur. Bukannya tidak bisa, Pak. Justru karena kasihan sama orang-orang itu diazab oleh Allah seketika karena tidak beriman. Buktinya dari anak-anak mereka yang pada ingkar itu, ya, beberapa tahun kemudian pada lahir ada yang beriman. Nah, kalau tidak kan mati, Pak, turunannya ikut mati. Ya. Itu Rasulullah. Tapi mereka yang tetap ngeyel, nggak bisa kan? Nggak bisa. Kamu bukan Rasul gitu katanya. Tapi pernah Ikrimah, ya. Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal itu punya anak Ikrimah. Beriman, sahabat, ya. Bahkan kalau tidak salah pernah meriwayatkan hadis Ikrimah itu. Jadi bapaknya itu adalah musuhnya Nabi, anaknya jadi pembela Nabi, Ikrimah. Dalam surah Al-Kautsar kalau tidak salah dalam kitab ini juga itu ada pernyataan begini. Rasulullah sedang duduk-duduk di pinggir sungai. Sungai yang banyak sekali batu-batuan besar. Ikrimah datang, ya Muhammad, kalau kamu benar-benar seorang Rasul, saya minta tuh batu yang di seberang tanggul Blasono, kan ada batu nempel, gede. Tolong panggilkan, suruh kemari, ya. Tapi dia itu jangan sampai kelelep di air, ngambang. Apa-apaan kamu Ikrimah? Saya ingin tahu kamu benar Rasul atau bukan. Kalau memang kamu Rasul Allah, pasti kamu bisa. Ya oleh Rasulullah dipanggil, "Hei batu dengan izin Allah, come here." Ya. Ya, ta'ali kemari. Datang Pak batu itu. Lalu ada di depan Rasulullah, dipegang oleh Rasulullah, disaksikan oleh Ikrimah. Coba balikin lagi kayak tadi, balikin, seret lagi Pak. Seperti semula. Nah inilah akhirnya Ikrimah itu beriman. Banyak ya, si Ikrimah ini menyaksikan mukjizat Rasulullah yang kecil-kecil kayak begitu itu banyak. Maka dia beriman kepada Allah. Sama Abu Jahal juga, bapaknya banyak melihat mukjizat Rasulullah. Di hatinya dia percaya Nabi Muhammad utusan Allah, tapi dia tidak mau beriman, gengsi. Berapa? Masih lama. Baik, kita lanjutkan. Qalu dzalika inadan fa inna rusula qad atahum bil ayati dhahirah. Kata-kata itu adalah sebagai inad, sebagai keingkaran saja. Padahal Rasul-Rasul Allah itu sesungguhnya sudah mendatangkan kepada mereka ayat-ayat yang dhahirah, itu udah mukjizat-mukjizat yang nyata.
Itu udah datang kepada mereka. Tetapi dasar merekanya aja ndambleng, ya, nggak mau beriman. Nah, lalu para rasul menjawab lagi ketika mereka ditantang tadi, ketika diolok-olok tadi, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Berkata para rasul itu kepada mereka, ya, mujaratan ma'hum fi awali maqalatihim, untuk menjawab bersama mereka dalam awal kata-katanya. Mereka itu kan berkata tadi, in antum illa basyarum mithlun, kamu itu tidak lain adalah manusia kayak kami. Ya. Maka Rasul menjawab, in nahnu illa basyarum mithlukum, loh, kalian kan bilang kami itu seperti kalian, kama taqulun, sebagaimana yang kalian katakan. Saya ini manusia biasa, tidak ada kelebihan kan? Walakinna Allah yamunnu alaina, tetapi Allah memberikan anugerah kepada saya, alaman, kepada orang yasha'u min ibadi, yang Allah kehendaki atas mereka hamba-hambanya, bin nubuwah, atas kenabian, dengan kenabian. Fa innaha, sesungguhnya kenabian itu atiyatun minallah, adalah pemberian mutlak dari Allah. Ya, semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, min ghairi sababin, tanpa ada sebab. Nabi Muhammad, ya, diutus, Nabi Ibrahim diutus, itu adalah anugerah Allah. Allah menganugerahkan kenabian, kerasulan kepada orang tersebut, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Sama, Pak, kewalian juga anugerah Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan anugerahnya, dia menjadi wali, menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi pejabat, itu anugerah dari Allah semuanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Kami tidak bisa mendatangkan satu kekuatan, satu mukjizat, satu hujah, kecuali kami bisa atas dasar izin dari Allah, atas dasar kemauan dari Allah. Wa 'ala Allah, dan kepada Allah lah falyatawakkal, maka berpasrah dirilah al mukminun, orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi terjadi perbincangan, terjadi dialog, terjadi mujadalah. Ini udah bukan dialog lagi, Pak, tetapi sudah debat. Ya, debat tingkat tinggi, tingkat panas antara para nabi dan rasul-rasul yang diutus Allah kepada umatnya. Itu terjadi perdebatan. Ya, yang paling parah itu adalah ketika Nabi Nuh ditantang, "Faktuna bima ta'iduna in kunta minas shadiqin." Itu umatnya bilang begitu, "Faktuna." Datangkan kepada kami, bima ta'iduna, atas ancaman kamu, in kunta minas shadiqin, kalau kamu benar. Ayo datangkan. Mana azab Allah? Mana azab Allah? Enggak lama kemudian kerendam, Pak. Mati tuh orang yang tidak mau masuk perahu Nabi Nuh, mati. Di dalam kitab tafsir Munir ini, Pak, diterangkan kerendamnya mereka selama 7 bulan. Dari mulai bulan Rejab tanggal 10 Rejab itu air naik. Ya. Rejab, ruah, puasa, Syawal, Hafid, haji. Rejabnya dihitung ya. Rejab, ruah, puasa, Syawal, Hafid, haji, Muharram. Persis 10 Muharram baru air itu surut. Maka tanggal 10 Muharram itu disebut hari Asyura itu. Salah satu di antaranya adalah surutnya surutnya air di zaman Nabi Nuh. 80 orang itu yang hidup. Semuanya di dunia ini kerendam mati. Termasuk orang-orang yang umat Nabi Nuh yang tadi menentang itu, yang tadi
yang tadi nantang, fa'tuna bima ta'iduna in kuntum minas shadiqin. Datangkan kepada kita ancamanmu Nuh kalau kamu benar. Benar. Ya bayangin 7 bulan Pak nggak bisa nginjak air, nggak bisa nginjak tanah, gimana? Kelepek-kelepek begitu. Ya. Kalau di kampung Melayu masih mending. Orang kerendam air di atasnya ada atap. Bisa dia masak. Ya, atau dia ke atas cari tempat. Lah itu semuanya air mau belanja kemana? 7 bulan Pak. Itu di dalam tafsir Munir. Ya, silakan buka di surat Hud kalau tidak salah itu. Baik, kita lanjut. Wa maqsudur rusul, adapun tujuan ataupun maksudnya para rasul bihadzal qauli, dengan kalimat ini, bahwa kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu pasrah. Ya, itu hamlu anfusihim ala tawakkul, membawa dirinya bahwa dirinya itu adalah tawakal atau pasrah kepada Allah. Pasrah, saya mau bagaimana Allah saja. Fainal kufar akhadhu bitahwib, karena orang-orang kafir itu nakut-nakutin. Qalu lirusul, dan mereka berkata kepada rasul itu tadi, tawakkalu antum 'ala Allah hatta tarau ma yaf'alu bikum. Faqalat ar-rusul, kayak begitu. Kata para orang kafir begini, pasrah dirilah kepada Allah. Katanya punya Tuhan Allah. Coba deh, ya, kami lihat apa yang diperbuat oleh Allah kamu, Tuhan kamu berbuat apa kepada kamu. Ya, atau para rasul itu nggak usah disuruh para tawakal kepada Allah. Orang dia ngerti bagaimana berpasrah diri kepada Allah. Pakai ngajarin. Kalau kata kita mah begini, pangejek. Ya, kalau kan punya Allah kan, minta dong sono sama Tuhan lo. Ya ada kan orang kadang Pak yang benar-benar benci sama keyakinan kita. Lalu ketika kita dalam keadaan sulit, loh katanya kamu punya Tuhan Allah, minta dong, doa dong. Lu kok sulit begitu, apa nggak punya apa-apa, kere gua nih. Nah itu begitu banyak Pak, kata-kata yang semacam itu dalam Al-Quran itu banyak. Ya, pengikut Nabi Muhammad SAW itu kan budak-budak Pak, pembantu-pembantu yang miskin-miskin, yang badiyaroi. Badiyaroi itu pendapatnya ya rendahan lah. Sedangkan mereka yang kafir-kafir itu orang-orang hebat Pak. Hartanya banyak, kedudukan di masyarakatnya terhormat ya. Sehingga Rasulullah SAW banyak pengikutnya orang-orang yang badiyaroi, yang orang-orang rendahan. Ya, mereka gengsi mau ikut kepada Rasulullah Nabi Muhammad, itu gengsi. Dan ketika mereka dirundung oleh kesulitan, mereka berkata, mana Tuhan lu? Katanya Maha Penolong, lu susah kok nggak ada yang nolong gitu. Sama itu. Ya, tapi kan pada akhirnya kemenangan itu datang kepada orang yang beriman kepada Allah. Dan orang-orang kafir itu akhirnya binasa. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul, katakan, ja'al haq, akan datang kebenaran. Ja'a, akan datang al-haq, kebenaran. Wa zahaqal batil, dan akan sirna, musnah kebatilan. Innal batila, sesungguhnya kebatilan itu zahuqa, dengan sendirinya kebatilan itu zahuqa, akan sirna, akan kalah. Yang namanya kesalahan itu pasti kalah. Walaupun mungkin menang karena dia punya kekuasaan, karena dia punya harta benda, dia punya power, padahal dia salah, akhirnya menang. Bolehlah dia menang di hadapan Allah, tetap ya yang menang itu adalah yang hak, yang benar. Sementara kebatilan walaupun mungkin di dunia menang, menangnya menang semu, menangnya menang karena ada sesuatu. Baik, kita lanjutkan. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adzaitumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun.
Ketika mereka mengatakan suruh tawakal, suruh pasrah kepada Allah, kata orang-orang kafir kepada para rasul Allah, enggak usah diajarin. Ya, kata Nabi para rasul apa? Wa malana, bagaimana mungkin bagi kami Allah natawakala, untuk tidak pasrah diri kepada Allah. Allah, kepada Allah, wa qad hadana subulana, padahal Allah sudah kasih kita hidayah, sudah kasih kita jalan-jalan yang lurus. Wala nasbiranna, dan kami ini sudah pada sabar, alama adzaitumuna, atas apa yang kamu nyakitin sama kita. Ya, kamu selalu nyakitin, kamu selalu mendebat, kamu selalu ngatain tukang sihir, kamu selalu ngatain saya gila, ya. Sudah sabar, kami cukup. Wa 'alallah, dan kepada Allah Subhanahu wa taala falyatawakkal, maka akan berpasrah diri al mutawakkiluna, orang-orang yang pasrah diri. Para rasul itu enggak bisa diajarin, suruh pasrah kata. Ya. Ayu udrilana fitar kita tawakkul 'ala Allah. Apa alasannya bagi kami untuk tidak tawakal kepada Allah? Walhal annahu qad hadana turqahu, yang wong Allah sudah kasih kita petunjuk jalan, allati na'rifuhu, yang kami kenal, yang kami tahu, biha dengan jalan itu, wa na'lamu, dan kami paham, annal umur kullaha biyadih, bahwa semua perkara urusannya kembali kepada Allah. Ya, bagaimana mungkin kami tidak akan tawakal? Wala nasbirana, dan kami juga sudah cukup sabar terhadap apa yang kamu lakukan kepada kami, menyakiti dan sebagainya. Bila inad, karena kamu itu inad, ingkar. Orang ngajak kebaikan, Pak, mau nolong, lalu ditolak. Nolaknya dengan cara yang kasar, apa enggak sakit hati, Pak? Contohnya ada orang ketindihan, Pak. Orang ketindihan batu umpamanya. Ya, dia kesakitan. Kita tolong. Apain lu nolong-nolong gua? Ya, apa enggak sakit hati kita? Kita niatnya baik nolong. Sono lu. Ih, orang ditolongi sih begitu, bukannya terima kasih. Ya. Ya, itu udah menyakiti, Pak, gitu. Waqtirahul ayat, dan iktirah itu mengusulkan nantang untuk untuk si Rasul itu mendatangkan ayat tanda-tanda. Wa ghairu, dan selain daripada itu. Fa inna sabra miftahul faraj, karena kesabaran itu adalah kunci dari segala kemenangan, dari segala sesuatu atau jalan keluar. Sabar itu adalah kunci jalan keluar. Wa matlaul khairat, dan kunci itu adalah tempat terbitnya segala kebaikan. Sabar. Ketika Allah memang belum menolong dia, memang belum waktunya, tunggu aja. Ya, tunggu. Karena waktunya itu adalah nanti akan ada datang. Ya, ketika belum datang waktunya, ya, Nabi Nuh itu bikin perahu 2 tahun, Pak. 2 tahun. Selama 2 tahun keterak dengan pengikutnya 80 orang. Itu diejek-ejek, Nuh, lu mah udah gila. Ya. Lu gila bikin perahu di atas gunung, mana airnya? Udah begitu gede banget, Pak, perahunya, dibopong orang 80, nggak mungkin, orang 1000 juga nggak bakalan. Di gunung lagi, airnya mana, lu gila. Nabi Nuh keterak-keterak aja, Pak, nyantai. Ya. Bahkan ada cerita katanya, Pak, cerita. Itu saking sewotnya kepada Nabi Nuh, perahu udah mau jadi, Pak. Perahu udah mau jadi nih. Udah hampir ini maghrib. Udah mau jadi, pengumuman dari kepala suku itu, hei, kalau mau pada berak, Nuh di perahunya Nuh. Atuh, Pak, kotoran banyak. Nabi Nuh, ya, kemudian dapat wahyu, biarin Nuh, nanti jadi dia sendiri yang bersihin. Ya, akhirnya begitu berak, Pak, ada orang yang pengumuman karena sekampung itu harus berak di sono. Ada orang yang pincang, Pak, buru-buru naik gunung ke atas, Pak. Hei, lu mau ngapain? Berak. Ke atas harus. Atuh orang pincang-pincang suruh ke atas, Pak. Terpaksa. Ya, begitu lagi nongkrong pakai pleset, jatuh. Ya, kepleset jatuh. Begitu jatuh baik, Pak. Dia belepotan sama kotoran. Wih, gua baik. Kan dia pincang gitu.
Lu pincang ya? Ya, coba itu, lihat-lihat gua baik. Tanya. Kepleset tuh. Oh, kalau gitu obat dong, obat. Diambilin, Pak, digusrek-gusrek habis. Ya. Orang sekampung itu ngambilin, Pak. Masih ada nggak? Masih ada nggak? Ini ada dikit lagi nih. Yang sakit kepala, dilalanya baik. Yang sakit kepala, sakit perut. Ya, udah bersih begitu, nggak lama kemudian ya berangkat bergerak. Itu ada cerita, saya belum tahu sumbernya dari mana, tapi Kiai pernah cerita begitu. Dari kitab apa saya nggak tahu itu. Baik, karena mungkin sudah cukup ya. Kita sudah sampai di ayat yang ke-12. Insya Allah kita akan lanjut ayat 13 dan seterusnya. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.